Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aswaja yang dirahmati Allah, amalia ahlu sunnah wal jamaah seringkali mendapatkan pertentangan, bahkan tuduhan sesat dan vonis syirik. Dari mana lagi tuduhan itu datang kalau bukan dari kalangan yang mengaku paling benar dan paling lurus, yaitu Salafi Wahabi. Kali ini tuduhan dan keusilan mereka ditujukan terhadap kasidah Burdah karya Imam Al-Busiri. Ada apa sesungguhnya mereka ini? Kenapa selalu usil pada keyakinan dan amalan yang menjadi rutinitas kalangan ahlu sunnah wal jamaah? Namun meski demikian, qasidah Burdah yang seringkali mendapatkan tuduhan bid'ah dan vonis syirik ini kian lama kian menjadi populer di kalangan masyarakat. Qasidah yang dirangkai dengan penuh sastranan indah ini dirangkai oleh ulama terkenal, yaitu Imam Al-Busiri. Imam Al-Busiri adalah ulama yang dilahirkan di Maroko namun tumbuh besar di desa Busir dekat lembah Sungai Nil. Beliau seorang yang alim dengan berbagai spesifikasi keilmuan dalam bidang tarikat, syair, syariat, dan lain sebagainya. Beliau hidup sesaman dengan Syekh Izzuddin bin Abdissalam dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Busiri sendiri bagian dari mursyid tarikat Syadziliyah. Sejarah Burdah Imam Busiri tidak terlepas dari sakit yang dialami ulama yang bernama lengkap Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Said Al-Busiri. Beliau pernah mengalami sakit stroke selama sebulan, tidak bisa meranjak dari tempat tidurnya. Suatu ketika beliau tidur dan bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengutarakan keinginan menciptakan pujian bagi Nabi. Tujuannya untuk memuji Rasulullah dalam sebuah untayan kata indah dan Nabi mengizinkannya. Lalu seminggu kemudian qasidah pujian selesai dan dibacakan Imam Al-Busiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang 154 bait dalam mimpi, dan di dalam mimpi tersebut Rasulullah tersenyum menandakan ridho dan kemudian mengusap badan Imam Al-Busiri. Seketika bangun, Imam Busiri langsung sembuh dari sakit stroke-nya. Dari cerita ini dapat kita simpulkan bahwa Burdah Imam Al-Busiri mendapat restu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara melalui mimpi. Perlu kita pahami bahwa mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah mimpi kembang tidur belaka sebagaimana Imam Bukhari, Imam Suyuti, dan Imam Ghazali mengalaminya ketika menyusun kitab Sahih Bukhari, Tafsir Jalalain, dan Ihya Ulumuddin. Bahkan mimpi bertemu Rasulullah oleh sebagian ulama ma'rifat digunakan sebagai media konfirmasi terhadap karya para ulama salaf yang sedang disusun apakah berkesesuaian dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali qasidah Burdah Imam Busiri ini. Namun sungguh disayangkan, banyak sekali serangan-serangan dari orang yang tidak menyukai Burdah Imam Al-Busiri dan mengingkari pertemuan Imam Al-Busiri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Padahal dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab hadis Bukhari dan Muslim telah ditegaskan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi," yang artinya, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dia benar-benar melihatku karena setan tidak mampu menirukan rupa dariku. Dengan demikian, maka ada dua kemungkinan jika mengingkari pertemuan Imam Al-Busiri dengan Rasulullah. Yang pertama yaitu tidak mempercayai akan kebenaran hadis sahih tersebut, sedangkan yang kedua menuduh Imam Al-Busiri adalah pembohong. Lebih parahnya lagi, belakangan ini bahkan ada yang sampai menuduh Burdah Imam Al-Busiri adalah bid'ah yang dilakukan dalam khazanah keislaman dengan alasan karena tak ada dalil dan contoh dari Nabi. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, sampai memvonis syirik Burdah Imam Al-Busiri karena
tidak paham kandungannya, serta karena konsep gerakan purifikasi Islamnya yang kebablasan, aspek bahasa dan pesan puitis tidak dipahami secara utuh dan keilmuan, sehingga mereka terjerumus memvonis burdah ini mengandung kesyirikan. Tuduhan bid'ah dan vonis syirik kepada burdah Imam Al-Bushiri ini muncul karena di dalamnya dianggap mengandung unsur-unsur berlebihan atau ghulu dan syair-syair yang mengandung kesesatan. Tuduhan dan vonis semacam ini kerap kali datang dari kaum Salafi Wahabi, seperti diantaranya yang memiliki sebutan nama Zainal Abidin dan Sufyan Khalid. Dasar tuduhannya adalah sangat khas seperti kebanyakan pendakwah Salafi Wahabi lainnya, yakni tidak ditemukan dalil pada masa Nabi. Bahkan lebih parahnya lagi, Ustadz Salafi ini menyebut Imam Al-Bushiri bukanlah ulama. Tuduhan syirik tersebut diantaranya merujuk pada bait syair berikut ini. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Artinya, wahai paling mulianya makhluk, tidak ada bagiku seseorang yang aku mintai pertolongan selainmu tatkala adanya kejadian yang merata atau kiamat. Potongan syair ini dipahami oleh orang-orang Salafi Wahabi sebagai biang syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pemahaman mereka bahwa Nabi diposisikan sebagai Tuhan yang memiliki kemampuan untuk menolong mutlak. Pada bait syair ini juga mendapatkan tuduhan dan vonis yang sangat merendahkan pribadi maupun kedudukan Nabi Muhammad SAW. Redaksi Ya akramal khalqi yang bermakna semulia-mulianya penciptaan dianggap sesuatu yang salah alamat. Padahal setiap orang muslim pasti akan meyakini bahwa makhluk termulia yang pernah hidup di dunia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Menanggapi tuduhan yang menggelikan ini, mari kita pahami bersama bahwa bentuk syair burdah Imam Al-Bushiri sama karakternya dengan gubahan syair milik Ka'ab bin Zuhair bin Abi Sulma radhiyallahu anhu yang disebut dengan Banat Su'ad. Dan bait burdah tersebut bukanlah ajakan syirik, namun bait ini merujuk pada esensi syafaat yang telah diterangkan dalam hadis. Hujirtu baina syafa'ati wa baina ayyadkhula nisfu ummatil jannata fakhtartu syafa'ata li'annaha a'ammu wa akfa atarawnaha lil mu'minina al muttaqin la walakinnaha lil muznibina al khatta'ina al mutalawwithin, yang artinya, saya diberi pilihan antara syafaat dan separuh umatku akan dimasukkan surga. Maka saya memilih syafaat karena syafaat itu lebih umum dan lebih banyak. Apakah kamu sekalian melihat bahwa syafaat itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? Tidak, akan tetapi syafaat itu untuk seseorang yang berdosa, penuh kesalahan dan banyak kotoran. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Selain itu pula, saya pastikan kaum Salafi Wahabi ini tidak mau membaca secara utuh dalam rangkaian penuh serta menihilkan keilmuan sastra dalam memahami qasidah burda ini. Bait pendahulu dari syair Ya akramal khalqi ini adalah famablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillahi kullihimi, yang artinya, maka puncak dari pengetahuan tentang Rasulullah sesungguhnya beliau itu adalah manusia bukan Tuhan, dan sesungguhnya beliau adalah sebaik-baiknya seluruh makhluk. Maka dengan demikian, tuduhan sesat dan vonis syirik kaum Salafi Wahabi ini sama sekali tak mendasar, melainkan kecerobohan dan ketidakpahaman mereka tentang bahasa sastra dan makna yang terkandung dalam bait burdah ini membuat mereka angkuh dan mudah sekali menyesatkan amalan yang menjadi rutinitas komunitas Islam Ahlussunnah wal Jamaah.